Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan sengit terjadi antara Goku Seraphim Hijau melawan Jiren Demon. Jadi cerita kita berlanjut dengan pemandangan sang pangeran Congak sedang meningkatkan kekuatannya dengan ganas seperti Ozaru. Setelah akhirnya mengetahui bahwa Goku telah membuka mata Seraphim Hijau, bukan hanya mendahuluinya, tapi juga melampauinya dalam kekuatan. Baik Goku dan Jiren di tengah pertarungan akan terkejut oleh ledakan mendadak yang mengganggu pertempuran mereka. Dan saat ledakan kekuatan dari jarak dekat ini terjadi, Trunks masa depan terpaksa menutupi dirinya dengan rambut ungu panjangnya yang tergerai tertiup kemana-mana. Dia berteriak bingung kenapa ayahnya benar-benar semarah ini hanya karena melihat kekuatan Goku. Vegeta menyuruhnya diam karena Trunks tidak tahu apa-apa tentang Goku. Sambil menggetarkan mulutnya begitu erat, mata ungu Vegeta yang bersinar akan berkedip semakin terang. Saat dia kemudian berkata bahwa di garis waktunya dia mendapatkan kehidupan tanpa perbandingan, satu-satunya Saiyan berdarah murni yang tersisa. Tapi di garis waktu ini Vegeta tetap pangeran, namun posisinya berada di bawah Goku. Meskipun akhirnya berubah, tapi sekarang Vegeta tetap nomor 2. Sementara itu, Seraphim Hijau Goku yang memperhatikan dengan tangan di pinggulnya akan berkomentar bahwa itu adalah waktu yang buruk untuk Vegeta. Goku pikir dia akan marah, tapi tidak sampai seperti ini. Waktu di Vegito itu membuatnya lebih mirip dirinya sendiri daripada sebelumnya. Dan Goku penasaran apakah harga diri Vegeta akan membuatnya melampauinya lagi. Tapi dengan apa kali ini? Apakah sesuatu yang melampaui yang berbeda dari Seraphim Hijau? Sambil bertanya-tanya kemana arah peristiwa baru ini, Goku akan menunggu dengan sabar. Tapi Jiren akan memiliki proses berpikir yang sama sekali berbeda. Wajahnya menjadi kesal saat dia menyadari tampaknya Vegeta juga akan menjadi masalah baginya. Para Saiyan semesta ketujuh ini dia rasa tidak akan pernah berhenti saling melampaui. Itu terjadi saat itu dan sejarah berulang. Jiren bertekad harus menghabisi Goku sekarang. Dia harus membalaskan dendamnya sebelum Vegeta ikut campur. Tepat setelah itu, menindaklanjuti perkataannya, Jiren akan menghentikan jeda dan segera melompat ke depan. Diselimuti aura merah membara saat petir hitam akan muncul di sekujur tubuhnya dan terbang ke depan seperti bola meriam. Goku yang berdiam diri membuat Jiren, sang mantan pasukan kebanggaan itu, akan terpaksa berhenti karena apa yang dia rasakan sekarang adalah lebih dari sekedar peningkatan kekuatan yang berada dalam jangkauan. Dengan kekuatan ini, Jiren pikir jangan bilang juga bisa melakukannya. Kembali pada Vegeta, teriakannya akan berubah dari panah menjadi dewa, di mana seluruh tubuhnya menjadi massa cahaya besar saat aliran energi yang tak berhenti akan meluap dari seluruh tubuh sang pangeran Congak, seolah-olah melepaskan segalanya dengan harapan melampaui Goku. Dan jika Jiren memberitahu kita sesuatu, itu tampaknya terbukti berhasil. Saat dalam raungan terakhirnya dan nadanya menjadi lebih seperti Ozaru, tiba-tiba warna ungu yang menyelimuti matanya kini akan langsung berubah menjadi warna hijau yang sangat familiar. Trunks dan Goku akan langsung mengenalinya, bereaksi tak percaya, karena itu adalah tahap permulaan untuk mendapatkan Seraphim Hijau. Goku merasa sangat mustahil sekali bagaimana Vegeta bisa menyusul kekuatannya secepat ini. Sementara teriakan Vegeta akan terus berlanjut di kejauhan, menciptakan kehancuran di sekelilingnya seperti ledakan yang berkelanjutan. Tapi hampir secepat perubahan warna mata Vegeta, tiba-tiba segala sesuatunya, mulai dari auranya hingga pupil kosong Vegeta, akan hilang lagi dalam sekejap. Vegeta kembali pada base-nya lagi yang terengah-engah saat menundukkan kepalanya karena kelelahan. Yang dia dengar hanyalah tarikan napas saat Vegeta akan berkeringat deras. Vegeta merasa kecewa, dia gagal melakukannya, dan tubuhnya kemudian ambruk ke tanah dengan satu lutut dan satu kepalan tangan dalam kelelahannya. Dengan tubuhnya tegang, Vegeta akan nampak sangat marah sebelum kemudian mendongak dengan satu mata yang kini sedikit terbuka. Vegeta merasa ini tidak ada gunanya. Vegeta tidak bisa melakukannya dan malah gagal. Sedangkan Goku kini menjadi sangat lega dan merasa geli dengan akhir anti klimaks dari kekuatan yang gagal Vegeta dapatkan. Kini menempatkan kedua tangan di pinggulnya, Goku akan melanjutkan
Vegeta akhirnya tahu sekarang persis bagaimana perasaan Goku saat melawan Daishinkan dulu. Tidak mudah harus membuka bentuk baru sesuka hati, tapi Goku akui Vegeta benar-benar mendekati Seraphim Hijau. Goku harus meningkatkannya jika Goku ingin tetap unggul dari Vegeta. Tapi dengan perubahan dramatis dalam ekspresi wajah, kini menatap dingin ke arah Jiren, Goku kemudian akan berkata, langkah pertama adalah berurusan dengan Jiren. Sudah saatnya Goku akan menunjukkan padanya apa yang Jiren lupakan tentang diri Goku. Saat kini berdiri tegak dikelilingi energi, Jiren hanya melayang di udara di mana petir akan menyambar ke tanah saat keduanya akan tetap diam dan hening. Sampai kemudian tampaknya hanya dalam sekejap saat kaki Goku mulai meninggalkan tanah, ekspresi ketakutan akan muncul di wajah Jiren. Hingga dalam kilatan hijau yang keras, Goku akan langsung berada tepat di depan Jiren dan langsung mendaratkan pukulan ganas di pipi iblis bertanduk itu, mengirimkan tubuhnya yang besar melesat ke depan. Goku tanyakan jika Jiren berpikir Goku tersesat, lalu apa yang terjadi pada Jiren? Sambil terus berteriak dan menyinari Jiren, Goku akan mengambil alih. Tampaknya dengan salah satu teknik Vegeta, dia melepaskan rentetan serangan energi secara berurutan hingga Jiren tidak akan nampak lagi. Hanya awan putih asap yang muncul di depan Goku. Tapi tentu aja Jiren akan nampak menahan dengan kedua tangannya, berjuang melawan serangan cepat itu. Jiren tegaskan kejahatan Goku tidak akan pernah mengalahkan keadilannya. Sambil berteriak kesakitan tapi tetap bertahan dari serangan Goku, Jiren akan melawan balik sampai cukup dengan satu sapuan kuat benar-benar menghilangkan rentetan energi Goku, sekaligus asap akan menghilang juga. Jiren melihat ke sisi kirinya untuk mencari di mana Goku sekarang. Tapi dengan pandangan singkat itu, Seraphim Goku sudah berada langsung di depan wajah Jiren dengan mata hijaunya yang menembus jiwanya. Namun bahkan dengan kecepatan dan reaksi Jiren yang luar biasa untuk menyerang balik pakai pukulannya, Goku yang memiliki kecepatan tinggi akan mampu mengantisipasi dan menghindar ke samping, seolah-olah ada medan gaya yang melindunginya. Dan lebih jauh lagi, Goku kemudian akan punya waktu untuk meletakkan tangannya di tangan Jiren untuk menangkapnya. Goku katakan setelah dia pikir-pikir, momen di sini mengingatkannya pada pertempuran pertama mereka. Saat kini menarik kembali pukulan kanannya dengan senyuman, Goku tegaskan disinilah dia akan mengalahkan Jiren lagi. Sampai akhirnya menunjukkan tekad kuat dalam bentuk barunya, Goku akan mengeluarkan teriakan sambil bergerak maju. Dan dalam serangan yang begitu cepat, hampir terasa seperti tangan Goku telah menghilang. Bahkan Jiren meskipun berhenti akan dibiarkan dalam kepanikan. Dia penasaran mengenai apa sebenarnya serangan Goku itu. Sampai dalam beberapa waktu, serangan keras di sekujur tubuhnya dengan goresan akan tersisa saat setiap pukulan mendarat berturut-turut. Jiren akan benar-benar kewalahan, hanya suara batuk mematikan yang dia keluarkan. Saat darah dari organ dalamnya yang pecah akan dipaksa untuk diludahkan. Satu-satunya pikiran di benaknya di mana Goku mendapatkan kekuatan seperti ini. Dan rentetan serangan itu hanya akan meningkat begitu cepat, membuat Jiren semakin gak berdaya. Kembali ke tanah bersama Vegeta, di langit hampir terasa seperti Jiren terjebak dalam ledakan yang tak pernah berakhir. Dengan masih kesal, sang pangeran akan memendam perasaan iri saat dia akan berkata, mengapa Goku bertambah kuat? Padahal Vegeta yakin kalau Vegito selalu lebih mirip dirinya daripada siapapun, tidak peduli dengan siapa dia berfusion. Namun, kenapa Goku yang harus mencapai bentuk Seraphim Hijau itu? Bagaimana Goku bahkan bisa bergerak lebih baik daripada Vegito saat itu? Vegeta bertekad, dia harus memiliki kekuatan Seraphim Hijau juga di dalam dirinya. Tapi saat Vegeta akan berurusan dengan keluhan pribadinya sendiri, serangan bergaya Goku akan terus berlanjut, kembali menghantam kepala Jiren dalam satu pukulan, dan benar-benar mengelilingi Jiren dalam serangan di seluruh tubuh di momen berikutnya. Jiren akan benar-benar kacau dan dengan mudah diungguli. Tubuhnya dibekukan oleh paksaan ketika banyak serangan totokan yang mengenai setiap sel tubuhnya dan dari setiap arah. Dan setelahnya, saat matanya tetap terbuka lebar, bahkan otaknya tidak mampu memproses seberapa banyak kerusakan yang dialaminya. Jiren hanya bisa bergumam bagaimana kejahatan seperti Goku bisa mengalahkannya. Dan dengan kini Goku berhenti, Goku akan berkata lagi kalau dia tidak jahat saat itu dan juga tidak jahat sekarang. Tapi Goku ingin Jiren beristirahatlah dengan tenang
dalam serangan terakhirnya. Andai saja Jiren tahu betapa dia bisa menggunakan penyembuhan untuknya. Sedangkan Jiren yang sudah menerima banyak sekali serangan tak terlihat kemudian akan jatuh kembali ke tanah, menabrak dengan keras di punggungnya. Jiren kini benar-benar tidak berdaya. Dan dengan pertempuran kini dimenangkan, Goku juga akan turun meskipun lebih anggun. Dalam adegan yang akrab, seperti turnamen kekuatan dulu, saat mantan Dewa Kehancuran akan tergeletak di tanah tanpa bergerak, Goku akan berdiri tegak tepat di depannya. Jiren merasa ini menyedihkan sekali, dia bisa kalah dari Goku, bahkan setelah semua latihan yang dia lakukan. Dipaksa atau tidak, baginya Goku bukanlah manusia. Apakah inilah alasannya mengapa Goku menempuh jalan kegelapan? Tapi Goku yang menatap ke bawah dengan serius hanya akan menjawab bahwa Jiren bukanlah satu-satunya yang berlatih keras di sini. Jiren juga bukan satu-satunya yang dipaksa melakukannya. Sebelumnya, Goku telah menjadi tawanan Vegito sama seperti Jiren. Tapi, pada akhirnya itu semua agar mereka bisa menyelamatkan tempat mereka yang disebut rumah. Jiren telah menyelamatkan semesta ke-11 untuk saat ini dengan kekuatan yang Jiren peroleh dari piramida kekuatan. Dibarengi dengan Jiren melakukan latihan keras juga. Karena itu, tidakkah Jiren sadari bahwa kekuatan yang sama itulah yang mereka semua butuhkan sekarang juga demi semua orang. Tapi, jika Jiren bersikeras menempuh jalannya sendiri, yaitu jalan balas dendam terhadap Goku, maka Goku belum berhasil mengingatkan Jiren siapa dirinya. Dan dalam hal itu, Jiren hanya memberinya satu pilihan. Lucifer dan para iblis ini sudah cukup buruk untuk sekarang, dan mereka tidak bisa membiarkan Jiren datang mengejar mereka juga. Saat dalam gerakan tak terduga, Goku kemudian akan mengulurkan telapak tangannya mengarah langsung ke tubuh Jiren. Jiren membalas, jangan membenarkan apa yang sudah Goku rencanakan. Baginya, Goku sama jahatnya sama seperti iblis yang menjadi bagian darinya. Kematian akan menjadi surga dibandingkan dengan apa yang sudah Goku lakukan padanya. Dan setelah mendengar kata-kata menantang dari Jiren itu, Goku akan mengakhirinya dengan kata-kata selamat tinggal. Disinilah mereka akan berpisah dan dia benar-benar berharap ini berjalan berbeda. Dan setelah itu, di dalam telapak tangan Goku sebuah bola energi akan mulai dihasilkan, di mana Goku mungkin benar-benar akan membunuh Jiren. Bahkan Vegeta yang menyaksikan tindakan Goku ini kini akan terkejut tak percaya saat dia akan menambahkan apakah Goku beneran akan melakukannya. Vegeta ragu apakah mungkin Goku lebih seperti Vegito daripada dirinya. Sementara yang menarik, Jiren akan benar-benar merasa berbeda, di mana pikiran awalnya yang hampir secara naif kini akan tersenyum menerima akhir hidupnya. Dia akan berbisik, akhirnya mimpi buruknya telah berakhir. Baginya itu adil, karena yang memulai siksaannya dan mengubahnya menjadi cangkang bertanduk ini akan menjadi orang yang mengakhiri dirinya juga. Jiren menyuruh Goku menempuh jalannya dan habisi dia sekarang. Tapi tepat saat Jiren akan menerima kematiannya, bola energi Goku malah menghilang. Dan kini Goku membalikan tubuhnya serta kembali pada base-nya. Di situ Goku hanya akan melihat ke belakang. Goku berkata dia bahkan tidak bisa berpura-pura lagi. Yang Goku inginkan hanyalah bertarung di sisi Jiren. Dalam pertempuran yang akan datang, Goku membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan. Dan yang benar adalah bukan hanya semesta ke-11 yang membutuhkan Jiren, tapi seluruh multiverse kali ini. Pikirkan apapun keburukan yang Jiren inginkan tentang Goku, tapi Goku tidak akan pernah membunuh temannya. Goku akan pergi sekarang dan menyuruh Jiren tetap aman dan temukan kedamaiannya. Dan dalam pertunjukan belas kasihan mendadak ini, tampaknya Jiren akan ditinggalkan tertegun dan hampir tak bisa berkata apa-apa. Karena pada panel berikutnya, Goku akan meninggalkan medan perang, berpindah lokasi. Goku akhirnya kembali di antara Vegeta dan Trunks. Saat dengan tangan di belakang kepalanya, dia kemudian akan dengan santai meminta Trunks untuk membuka portal berikutnya dan pergi dari sini. Mereka masih punya 9 semesta lagi untuk diselamatkan. Tapi Pangeran Congak yang masih kesal menolak untuk bahkan menghadap ke arah Goku. Dia menyuruh Goku untuk jangan bertingkah seperti mereka semua berteman di sini. Di semesta berikutnya, Goku harus menjelaskan tentang bagaimana Goku bisa memiliki mata hijau itu padanya. Sementara Trunks hanya akan mengulurkan tangannya untuk membuka portal berikutnya. Dia menambahkan dirinya tahu Goku ingin merekrut Jiren, tapi tidak ada lagi aksi seperti itu karena waktu mereka hampir habis. Jadi mereka harus segera pergi sekarang. Dengan mengatakan itu dan pelajaran telah dipetik,
ketiga Saiyan akan mulai menuju portal. Tapi tepat sebelum Goku masuk, dia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Goku berkata, dia berharap Jiren memikirkan bagaimana pertempuran ini berakhir. Bagaimana Goku meninggalkannya hidup-hidup tidak seperti yang Vegito lakukan. Jika Jiren berubah pikiran dan mempercayainya lagi, datang dan temukan Goku nanti. Dan dengan itu Goku akhirnya akan pergi masuk ke dalam portal. Dan Jiren sendiri yang kini tampaknya tidak sadarkan diri akan tetap benar-benar diam. Sementara di tempat lain kita akhirnya akan kembali pada pembunuh dewa Vegito yang telah dinobatkan sebagai Kaisar Iblis sektor ketiga yang baru. Saat ini dia akan terus jatuh melalui portal gelap ke sektor berikutnya juga. Dikelilingi oleh kegelapan, Vegito akan melihat sekeliling dan berkata, dia sudah jatuh setidaknya selama beberapa menit sampai sekarang. Vegito penasaran, kenapa belum sampai dasar juga? Apakah ini semacam jebakan? Atau apakah memang butuh waktu selama ini? Vegito ingatkan, para iblis ini sebaiknya tahu Vegito bukanlah Saiyan yang bisa diajak bermain-main. Tapi tidak lama kemudian doa Vegito atau mungkin ancamannya akan segera dijawab. Saat mendarat dengan bunyi yang tidak terduga, kaki Vegito akhirnya akan menyentuh tanah. Sesaat bahkan Vegito akan terkejut betapa cepatnya segalanya berubah, seolah-olah kata-katanya sendiri sedang didengarkan dan direspon. Tapi kejutan sebenarnya adalah ketika Vegito akan mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya yang sangat menarik. Vegito penasaran di mana dia sebenarnya berada. Saat di tengah kegelapan yang tandus, dalam pemandangan yang mengejutkan, sebuah menara raksasa yang mudahnya sebuah gedung pencakar langit akan berada tepat di depan Vegito. Nampak tinggi ke langit akan terbentuk di sekitar puncaknya. Seolah-olah hanya di puncak gedung kehadiran yang menakutkan akan menunggu. Tapi tentu aja tanpa rasa takut akan mengambil langkah maju mencapai pintu yang secara misterius memiliki simbol mata yang aneh di atasnya, yang kemudian akan otomatis terbuka dengan pemandangan yang aneh. Tapi meskipun demikian, Vegito akan menerima semua ini dengan santai. Dia berjalan ke dalam cahaya dan hilang di dalamnya. Karena yang bisa dipikirkan Vegito hanyalah dua yang terakhir, iblis macam apa yang sudah menunggunya di sini. Kekuatan macam apa, Vegito hampir tidak sabar. Tapi saat cahaya yang menyilaukan akan memudar dan Vegito akan mengintip, apa yang dia lihat akan benar-benar tidak seperti apapun yang dia harapkan. Saat kini berjalan melalui apa yang tampak seperti lobi besar, di kejauhan sekelompok sosok menyeramkan akan nampak menunggu. Tapi dalam adegan yang sangat tidak terduga, apa yang akan menyambut Vegito bukanlah makhluk, tapi sekelompok kecil pemandu sorak seperti Chibi Dance dan seorang pria tunggal seperti pembawa acara ulang tahun. Semuanya berteriak sekuat tenaga saat musik perayaan akan berdering di seluruh gedung. Meninggalkan Vegito yang dapat dimengerti, dia menunjukkan wajah canggung setengah memerah saat dia hanya akan menatap lurus ke depan. Dia benar-benar terkejut oleh pemandangan tak terduga itu. Dan saat para pemandu sorak akan terus berteriak dan menjerit, mengagumi Vegito, jelas bahwa mereka lebih dari sekedar terkesan dengan kekuatan Vegito. Tapi maju dengan cepat setelahnya adalah pembawa acara tunggal yang akan memperkenalkan dirinya sebagai Dulo. Dia senang bertemu dengan Vegito sebagai Kaisar Iblis sektor ketiga, dan dia yakin Vegito telah datang jauh-jauh ke sini untuk menantang mereka sendiri. Dia bisa melihat Vegito adalah pria dengan kekuatan besar. Sebaliknya, Vegito merasa iblis di sini benar-benar tahu cara membuat dirinya merasa istimewa. Tapi memang Vegito akui di sini untuk menantang iblis yang terkuat. Jadi, Vegito ingin orang itu membawanya pada Kaisar Iblis 2. Dulo akan membalikan punggungnya dan menunjuk ke depan. Dia berkata dan meminta Vegito untuk mengikutinya di sini. Tuan besar mereka iblis kedua akan berada di lantai atas. Tapi saat Dulo akan berjalan maju menuju pintu, Vegito akan tetap diam dan sedikit bingung dengan semua ini. Vegito berpikir, Kaisar Iblis macam apa ini yang seperti bos perusahaan menemuinya harus naik lift. Apakah Iblis 2 akan menjadi salah satu kurcaci seperti orang-orang ini? Tapi terlepas dari itu, tak lama kemudian baik Vegito maupun Dulo akan mencapai pintu lift yang terbuka. Pembawa acara ulang tahun itu kemudian akan berkata, naiklah ke lift ini ke lantai atas dan penguasa mereka yang mulia akan menunggu Vegito di sana. Dia berharap yang terbaik untuk Vegito dalam tantangan yang akan Vegito lakukan. Dengan wajah makhluk mini itu tiba-tiba berubah menjadi jahat, dia akan seperti meremehkan Vegito.
Sedangkan Pegito yang terus tertawa dan telah mendengar komentar sinis itu kemudian akan mulai berjalan melalui pintu. Pegito hanya membalas, mereka akan melihatnya nanti. Dan setelah itu dengan bunyi ding di pintu lift menutup, Pegito akan dalam perjalanan menuju lawannya. Dengan Pegito kini aman dalam perjalanannya ke atas, pembawa acara yang tampaknya bermuka dua itu akan mulai berjalan kembali. Matanya tertutup sejenak seperti pandangan orang cerdas. Tapi kemudian saat dia membuka matanya, orang itu menunjukkan sifat iblisnya. Dia berharap andai saja dirinya bisa mendapatkan tempat duduk di atas, dia ingin menyaksikan pembantaian ini. Tunggu sampai gadis-gadis itu melihat seperti apa Pegito setelah tuan mereka selesai dengan Pegito. Tapi saat dia akan berbicara dari belakang, suara familiar bunyi ding lift akan terdengar sekali lagi, menyebabkan pembawa acara itu berbalik untuk menanyakan kenapa Pegito kesini lagi. Pegito beritahukan dia hampir melupakan sesuatu di sini. Dalam kemunculannya kembali yang mengejutkan ini, telapak tangan Pegito nampak terentang di depan. Sampai tiba-tiba dalam tindakan kekerasan yang sama sekali tidak terduga, Pegito akan meledakkan seberkas energi yang besar tanpa pandang bulu, yang seketika menghantam tidak hanya Dulo, tapi gelombang itu menyerang pemandu sorak yang memujanya juga. Semua iblis tentu saja kini menjadi tidak lebih dari debu bagi pembunuh dewa. Akibatnya menghasilkan ledakan besar keluar dari pintu menara, benar-benar menghancurkan lobi gedung itu. Saat dalam adegan yang menakutkan, hanya tawa Pegito yang akan terdengar saat pintu lift akan menutupnya, mengeluarkan bunyi ding saat asap dan api akan mengepul. Dan Pegito kini akan dalam perjalanannya bergerak cepat ke lantai atas. Tangannya dia lipat dan matanya tertutup saat dia akan berkata, tidak ada belas kasihan untuk para dewa dan pasti tidak ada untuk sampah iblis juga. Dan begitu penantian ke atas akan berakhir, pintu akhirnya akan terbuka dan Pegito yang bersemangat akan nampak bergegas membukanya. Saat berjalan maju, di depannya dia akan melihat sebuah kantor dan sebuah meja dengan kursi yang sengaja telah diputar. Dan untuk sesaat, Pegito akan berdiri diam memperhatikan kaisar iblis berikutnya yang duduk di kursi membelakanginya. Tapi sayangnya tidak ada yang akan terjadi. Pegito segera menegaskan jika ingin memberinya perlakuan diam, Pegito akan mulai dan menyuruh kaisar iblis untuk menunjukkan dirinya. Pegito sudah datang jauh-jauh untuk ini, jadi jangan membuatnya kesal sekarang. Dan Pegito jamin kaisar akan menyaksikan menara indahnya ini berakhir dalam api. Dan seolah-olah iblis itu benar-benar akan mengindahkan ancaman seperti itu, hampir segera kursinya akan mulai berputar. Sampai kemudian dia mengucapkan selamat datang pada pembunuh dewa Pegito. Dia sudah menunggunya dan mengakui dirinya memang adalah kaisar iblis sektor kedua yang bernama Kazuya Mishima. Akhirnya kaisar kedua terakhir akan terungkap dengan sosoknya seperti Saiyan, tapi dengan sejarah legendaris atas namanya. Pertarungan sejati antara iblis sejati seperti yang lainnya dan pahlawan kita akan segera dimulai. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Pegito bisa mengalahkan iblis yang mirip seperti Saiyan ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.